Nah, di tengah semua teori kisah One Piece yang tak pernah surut ini ya, muncul satu kebenaran mengejutkan. Blackbeard diduga kuat adalah anak kandung dari Rock di Sebek, dan itu memang sudah terbenarkan. Sosok legendaris dan paling ditakuti di masa lalu kan. Fakta ini bukan hanya mengubah cara pandang terhadap Blackbeard sendiri sekarang ini, tapi juga mengunjang fondasi sejarah bajak laut itu pula. Sebab kalau ini memang menjadi realita nyata ya teman-teman, maka segala ambisi, kekuatan, bahkan kelecehan Tears bukan muncul karena kebetulan, melainkan karena warisan darah dari ayahnya Rock di Sebek itu. Lebih gilanya lagi, pihak pemerintahan dunia seperti Imo dan Gorosei ternyata sudah lama mengetahui asal-usul dari Kuroige Blackbeard. Foto wajahnya tertancap di taman pribadi Im sama bersama dua simbol besar dunia lainnya, Luffy dan juga Shirahoshi. Semua ini menunjukkan satu hal, Blackbeard bukanlah karakter biasa, ia adalah bagian dari 3 ancaman besar yang mungkin akan mengubah arah sejarah dunia. Apakah ini pertanda bahwa pertempuran terakhir sudah makin dekat lagi? Yos, ini menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas seluruh cerita teori rasional ini berdasarkan manga update yang sudah ada ya, dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video ini pula, oke? Disclaimer, ya adalah hipotesa dari teori resmi ya, bukanlah alur cerita. Jadi kita sudah menandai di bagian atas thumbnail alur teori dan juga alur ceritanya. Jadi feel free nakama lebih menikmati yang versi mana, oke? Let's go, kita langsung masuk ke inti cerita lanjutannya. Sekarang ini dibalik kisah-kisah megah di kisah One Piece itu ya, dua sosok legendaris terus menjadi topik hangat yang tak kunjung padam. Podcast di Ace dan juga Marshall D. Teach alias Kuroige kan. Namun sorotan kali ini mengarah sepenuhnya kepada Blackbeard. Era podcast itu memang sudah berakhir. Satu-satunya dari keduanya yang masih hidup dan terus bergerak di bawah bayang-bayang ambisi gelap si Kuroige itu. Uniknya, banyak teori yang kini muncul menyebut bahwa Blackbeard bisa jadi merupakan keturunan langsung dari para dewa dalam kisah One Piece. Dan dari chapter terbarunya 1155, kebenaran itu nyata karena dia adalah putra dari Rock di Sebek. Sejarah kelam yang menghubungkan Goldie Roger dan juga Rock di Sebek makin menarik untuk diuraikan, terutama setelah terungkapkan bahwa Blackbeard adalah anak dari Rock. Hal ini makin memperdalam konflik lama yang seolah-olah diwariskan ke generasi berikutnya. Pertarungan antara Ace kala itu dan Blackbeard tidak hanya menjadi bentrokan antara dua bajak laut kan, tapi juga menjadi simbol kelanjutan rivalitas dua legenda besar dunia bajak laut itu sendiri. Sayangnya kisah Ace berakhir tragis terlalu cepat, namun bukan semata karena Blackbeard, melainkan takdir besar yang membawanya pada pertempuran itu. Di balik semuanya muncul keyakinan bahwa kehendak dari Rox dan Roger tak pernah mati, melainkan hidup melalui penerus-penerus mereka. Rock mewariskan ambisinya untuk menguasai dunia kepada Blackbeard, sedangkan Roger diyakini mewariskan kehendaknya kepada Akagami. Meskipun banyak yang percaya bahwa Luffy adalah pewaris sejati Will of Dia, sebuah teori lain menunjukkan bahwa justru sanglah yang menerima langsung kehendak dari Roger. Mungkin bukan Luffy yang dimaksud Roger selama ini. Sebuah perdebatan yang belum selesai, namun jadi bahan diskusi seru di kalangan para nakama sekaliannya. Karena ketika Devon dan Van Augur tiba di Egghead dalam salah satu panel manga ya, Saturnus sempat mempertanyakan kesetiaan mereka kepada Blackbeard. Jawaban mereka mengejutkan, Blackbeard dianggap spesial karena garis keturunannya. Saturnus pun juga menegaskan bahwa Blackbeard itu adalah sesuatu yang sangatlah istimewa pula. Diam-diam ia tahu siapa ayahnya. Jika Saturnus mengetahuinya, maka jelas para Gorosei juga tahu menau, dan pastinya Imo juga paham nih. Karena ingat ya teman-teman, bukti paling nyata adalah potret-potret yang tertancap di Taman Rahasia Im Sama. Di sana terlihat wajah Shirahoshi, Luffy dan juga Blackbeard kan. Shirahoshi mewakili Poseidon, senjata kuno. Luffy adalah representasi dari Joy Boy, sedangkan Blackbeard diyakini sebagai cerminan dari Rock di Sebek. Ketiganya menjadi ancaman besar bagi pemerintahan dunia, dan oleh karena itu mereka diawasi secara ketat oleh Im Sama secara langsung. Rock sendiri dikenal sebagai figur mengerikan. Jika bukan karena kombinasi kekuatan Garp dan Roger, dunia mungkin sudah berada di genggamannya. Maka tak mengherankan ya bila Imo menganggap Blackbeard sebagai ancaman nyata, karena potensi dan ambisinya bisa menyamai bahkan melampaui ayahnya. Menariknya itu adalah Rox diketahui pernah membunuh seorang admiral kan. Muncul pernyataan besar apa Blackbeard juga mendapati jalan ayahnya dan membunuh seorang admiral pula. Bila ya, siapa yang menjadi target?
Kuzan kah mungkin tidak masuk hitungan sepertinya karena saat ini ia berada di pihak Blackbeard. Tapi niat jati Kuzan pun masih menjadi misteri besar selama ini ya. Apakah admiral yang dibunuh itu adalah ayah dari Kuzan? Bakalah menarik loh. Cerita tentang Blackbeard sebagai keturunan dewa menjadi semakin kuat lagi. Ia tak hanya pewaris kehendak rock tapi juga memiliki kekuatan dan strategi yang ngebuatnya sangatlah berbahaya. Gelar D yang melekat padanya semakin menguatkan asumsi bahwa ia bukan sekedar bajak laut biasa, melainkan bagian dari rangkaian sejarah panjang yang telah dirajut jauh sebelum Luffy memulai petualangannya teman-teman. Nah sekarang ini keadaan menjadi kacau balau ya. Di tengah semua pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya itu, muncul satu lagi tanda tanya besar memang. Apakah Blackbeard benar-benar memiliki kekuatan seperti dewa karena darah Rocks yang mengalir di tubuhnya? Bukan hanya karena dia adalah satu-satunya manusia yang diketahui memiliki dua kekuatan buah iblis ya, sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil, tapi karena ia tampak selalu selangkah lebih maju dari para musuhnya itu. Bahkan dalam kekacauan sekalipun, Blackbeard sepertinya sudah menyusun semuanya sejak lama. Ada yang bilang tubuh Blackbeard bukanlah tubuh biasa. Beberapa teori menyebutkan bahwa tubuhnya memiliki struktur unik, memungkinkan dia menyimpan lebih dari satu buah iblis. Tapi kalau memang begitu ya, memungkinkan pula juga warisan dari Rock Disciple kan, sosok yang dulu sangat ditakuti sampai-sampai angkatan laut harus bekerja sama dengan Raja Bajak Laut untuk mengalahkannya. Lalu ingat pula nakama, ketika Blackbeard mencuri buah iblis Whitebeard itu ya, itu bukanlah cuma soal kekuatan aja, itu adalah simbol. Tidak akan seperti ini pengumuman ke seluruh dunia bahwa ia siap mengambil tempat sebagai penguasa dunia baru. Rock Disciple ingin menaklukkan dunia dan Blackbeard tampaknya berniat melanjutkan mimpi tersebut. Bedanya Blackbeard tak hanya kuat, dia juga licik, bermain di balik layar dan manfaatkan kekacauan dan menyusun bidak caturnya satu persatu. Dan ingat pula pasnya lagi Shirohige karena itu adalah anggota atau bahkan bawahan dari ayah Kurohige pula loh sebenarnya. Ya memang sungguh plot twist di jalan cerita masa depan. Bicara soal bidak, Imu dan Gorosei pun tidak tinggal diam sebenarnya. Jika Blackbeard memang pewaris jati dari kehendak Rocks, maka ia adalah ancaman nomor satu setelah Luffy kan. Dan karena itulah foto-fotonya ada di Taman Im-sama. Bukan karena mereka sudah menjadi musuh, tapi karena mereka akan menjadi kunci besar dari perang terakhir dunia ini. Shirahoshi sebagai Poseidon, Luffy sebagai Joy Boy, dan Blackbeard sebagai mungkin cerminan gelap dari Joy Boy teman-teman, atau sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih kelam lagi. Ada kemungkinan lain juga, bisa jadi Blackbeard bukan sekedar anak Rocks, melainkan hasil eksperimen atau bahkan wadah yang sudah disiapkan dari dulu oleh Rocks sendiri. Nah itulah mungkin sesuatu yang menarik tentang Marshal Death. Nah ya teman-teman, di chapter terbaru 1155 ini ada adegan itu menjadi sebuah menarik karena Rock satu-satunya bajak laut atau raja dunia kala itu yang berhasil menembus pertahanan Im-sama dan masuk ke ruangan bunga. Mohon pertama kali Rock mengatakan jika dia nanti akan kembali lagi. Well, kembalinya nanti apakah dengan tubuh Tit sendiri Kurohige itu? Ya itulah yang menarik untuk dinantikan nakama. Karena selain itu ya, setiap pergerakan Blackbeard selalu terasa seperti salinan dari sejarah lama. Dia membentuk kelompoknya sendiri, menargetkan senjata kuno, merekrut individu-individu kuat tapi terbuang. Sama seperti dulu Rock membentuk kelompok Rocks yang diisi para monster, Whitebeard, Shirohige, Kaido, Big Mom, dan juga Shiki serta yang lain sebagainya. Semua pernah berada di bawah bendera pula kan. Sekarang Blackbeard membangun versi modern dari kekuatan ini dengan orang-orang seperti Shiryu, Devon, Pizarro, bahkan Kuzan dan juga yang lain sebagainya. Benar-benar mengesankan. Apakah ini hanya kebetulan atau memang semuanya sudah dirancang agar sejarah berulang tuh? Dunia One Piece seolah sedang ditarik oleh dua kutub kekuatan besar kan. Satu adalah kehendak D yang dipimpin Luffy, satu lagi adalah ambisi gelap Rocks yang hidup kembali lewat Blackbeard pula. Dua jalur yang pada akhirnya akan bertabrakan tuh. Karena sekarang ini ya, bahkan setelah Sang sendiri tampak tahu sesuatu dalam beberapa momen misterius, Sang itu sering terlihat bergerak secara tiba-tiba, seperti ingin mencegah sesuatu sebelum semuanya terlambat. Banyak yang percaya bahwa Sang mengetahui garis keturunan Blackbeard, atau mungkin memiliki informasi tentang kehendak asli Rock sendiri. Mungkin itu sebabnya dia memperingatkan Gorosei soal seseorang, dan bisa jadi orang itu adalah Blackbeard pula, bukan Luffy seperti yang banyak diduga. Jika benar seperti itu cuy, maka dunia sebentar lagi akan masuk ke era perang yang tak pernah terjadi sebelumnya. Sebuah perang kehendak, sebuah perang pribadi,
sebuah perang ganda, sebuah perang pewaris. Luffy si pembawa tawa dan harapan, Blackbeard si pembawa kehancuran dan kekacauan. Dua sisi dari koin yang sama, jalan yang tidak bisa bersatu kan, dan yang ditakdirkan untuk bertarung di puncak sejarah dunia. Di balik semuanya, Imo masih menunggu dalam kegelapan sebenarnya bersama kekuatan kuno pemerintahan dunia yang belum sepenuhnya diperlihatkan. Jika Rocks dulunya menguasai dunia sendirian dan Teach kini mulai mendekati kekuatan yang sama, maka bisa jadi Imo menyimpan kartu truf yang belum ia buka. Mungkin itu adalah senjata kuno terakhir, atau mungkin sesuatu lebih mengerikan dari semua yang pernah ada. Segalanya benar-benar menarik kan di kisah peradaban One Piece ke depannya. Era Rocks sekarang ini akan menyala kembali nakama. Kalian sendiri sepakat tentang bagaimana penggambaran ini? Jadi terima kasih banyak ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.